Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa permasalahan atau beberapa penjelasan di dalam Al-Qur'an seperti qada dan qadar, macam-macam takdir dan sebagainya. Diawali dengan qada dan qadar, yaitu ketetapan Allah dan perwujudan takdir Allah. Pengertian qada yaitu keputusan ajali ketetapan Allah sejak zaman azali, jauh sebelum bumi diciptakan, langit dan bumi diciptakan. Takdir manusia itu sudah dicatatkan di Lauh Mahfuz, apakah dia bagja, cilaka, sedih, senang, kematian, itu sudah dicatat di Lauh Mahfuz jauh sebelum penciptaannya alam semesta ini. Kemudian ada qadar. Qadar ada rincian dan ukuran perwujudan takdir tersebut. Nah, qadar itu adalah perwujudan qada tersebut. Nah, qada itu adalah penulisan takdir. Qadar adalah perwujudan kadar dan rincian dari qada dalam realitas, sesuatu yang menjadi nyata dari qada tersebut. Mewujudkan sesuatu dengan ukuran waktu, tempat yang tepat sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qada, rencana global, ketetapan kehendak Allah sejak zaman azali lebih dulu. Qadar, pelaksanaan rinci, ukuran spesifik, terjadi sesuai waktu yang sudah ditetapkan pada qada. Menurut para ulama, qada didahulukan dari qadar dan qadar mengikuti qada. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran qadar. Rukun iman ke-6, wajib mengimani qada dan qadar, baik maupun buruk. Selanjutnya, macam-macam takdir. Takdir mubrom dan mutlak, tidak dapat diubah. Ketetapan pasti tanpa campur tangan usaha makhluk, wajib diterima dengan ridha, yaitu takdir yang tidak bisa kita otak-atik atau dengan cara kita sendiri, dengan berdoa atau yang lain, yaitu takdir kematian dan ajal. Karena itu sesuatu yang pasti tidak bisa kita hindari, karena sebuah dalil mengatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap makhluk yang hidup itu akan menemui kematian atau ajal. Kemudian hari kiamat itu pasti adanya. Hari tersebut pasti bakal terjadi, dan kemudian ada hari kebangkitan. Nah, terus takdir yang tidak dapat berubah itu salah satunya ada jenis kelamin saat lahir dan nasab. Jenis kelamin saat lahir kita itu tidak bisa diubah. Misalnya jadi laki-laki, kita pengen jadi perempuan, itu tidak bisa karena itu sesuatu yang diharamkan, dan kita wajib menerima hal tersebut, mempasrahkan diri kepada Allah, melakukan yang terbaik. Dan yang terus, takdir mu'allaq ikhtiyari, digantungkan pada usaha, terikat pada ikhtiar, doa dan amal. Allah mengubah dengan sebab. Rezeki, jodoh, pekerjaan, kesembuhan, kesuksesan belajar, hidayah melalui dakwah. Jadi rezeki itu bisa diikhtiarkan. Jadi takdir rezeki itu bisa kita ubah. Misalnya apabila kita ingin rezeki yang sangat banyak, maka ikhtiarnya serius, doanya juga perbanyak, amalnya juga semakin banyak dalam beribadah.
untuk merubah hal tersebut. Misalnya dalam jodoh, pekerjaan, kesembuhan, itu bisa dengan cara tawakal, sabar, syukur, optimis, dan tidak putus asa terhadap hal tersebut. Kemudian tingkatkan takdir. Menurut Imam Ibnu Qayyim menurut Imam Ibnu Qayyim, proses penulisan takdir. Yang pertama, takdir azali, ketetapan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, takdir lauhul mahfuz. Segala sesuatu tercatat jauh di lauh mahfuz. Yang ketiga, takdir umri. Saat janin 120 hari, malaikat tulis rezeki, ajal, amar, syakli, dan sa'id. Jadi takdir kita itu sudah ditentukan pada saat kita janin umur 120 hari dalam kandungan orang tua kita. Itu sudah ditentukan bahagia, cilaka, ajal. Pokoknya segalanya itu sudah ditentukan pada saat itu. Kemudian ada takdir sanawi, takdir tahunan pada Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar, Allah itu menakdirkan sesuatu kepada kita sesuai dengan kehendaknya. Kemudian ada takdir yaumi, takdir harian. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki setiap hari terhadap kita. Maka hal ini mengingatkan kita untuk selalu berdoa kepada Allah supaya Allah menakdirkan kita terhadap sesuatu yang baik. Misalnya selalu beribadah, jauh dari kemaksiatan, karena apabila kita bermaksiat tiap hari itu termasuk takdir yang buruk, karena perbuatan maksiat itu sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Kemudian ada bahaya dan ancaman syirik. 5 bahaya paling besar dari syirik itu sendiri. Dosa terbesar tidak terampuni jika mati tanpa taubat. Kita semua tahu dan sering mendengar ini bahwa Allah itu tidak akan pernah mengampuni sedikit pun orang yang berbuat syirik kepadanya lalu ia meninggal dalam keadaan syirik atau meninggal dalam keadaan tidak bertobat. Namun penjelasan ini, Allah tidak akan memaafkan orang yang syirik itu. Bagi orang yang syirik yang tidak mau bertobat kepada Allah, maka dia tetap ke dalam kekufuran atau kafir, keluar dari agama Islam. Yang kedua, menghapus seluruh amal. Karena dia keluar syirik dan keluar agama Islam, maka seluruh amalnya itu hangus, tidak bisa diterima Allah. Kemudian sehingga diharamkan masuk surga, kekal di neraka, dan sumber ketakutan dan kehinaan. Takut akan murka Allah, hina karena hidup di neraka selama-lamanya. Definisi syirik, menyekutukan Allah dalam rububiyah atau pencipta, pengatur, uluhiyah, ibadah, dan asma wa sifat, nama dan sifat Allah. Syirik akbar, menyembah berhala, pohon, kuburan, jin. Nah, ini adalah contoh syirik akbar. Apabila kita melihat orang yang mengaku Islam tapi dia menyembah patung, itu termasuk syirik. Datang ke kuburan, pengen ini, pengen itu, pengen benghar ke kuburan. Itu juga syirik. Karena kita datang ke kuburan itu bukan untuk meminta kepada orang kubur tersebut. Kita datang ke kuburan supaya kita ingat bahwa kita juga akan mati, dan kita juga ingat kesolehan orang tersebut untuk motivasi kita dalam beribadah lebih baik. Kemudian ada berdoa dan minta hajat kepada mayit yang barusan
saya jelaskan itu termasuk keluar dari Islam atau kafir. Syirik asgor, syirik kecil, ria, ingin dilihat orang lain, ingin dilihat baik, ingin dilihat ingin terlihat luar biasa oleh orang lain, dan kemudian sum'ah, ingin terdengar keren, ingin terdengar baik di telinga orang lain. Dan kedua ada syirik asgor, itu bersumpah dengan selain Allah. Jadi harus kita ketahui bahwa sumpah itu adalah hubungannya dengan Tuhan, tidak ada selain Tuhan. Jadi sumpah itu cuma ada tiga, wallahi, tallahi, billahi. Jadi gitu. Tiada sumpah selain Allah. Kemudian ada jimlat, tiwalah. Tiwalah pengasih sebagai sebab tidak keluar Islam tapi dosanya besar, jalan menuju akbar. Jalan menuju syirik akbar. Jadi sikap syirik asgor ini bila dibiasakan itu bisa menjadi syirik yang akbar, karena syirik tersebut menjadi kebiasaan sehingga menjadi sesuatu syirik yang besar, semakin besar dan keluar dari Islam. Pengertian sihir dan cara menangkalnya. Sihir adalah perbuatan manusia, perbuatan luar biasa dengan bantuan setan melalui mantra, bukhul, jimat, santet, boneka, dan lain-lain. Jenis-jenis sihir itu ada 4. Yang pertama, pemisah hubungan suami istri. Jadi kita itu ingin orang tersebut pisah dengan suaminya karena kita suka istrinya, sehingga kita datang ke dukun melakukan guna-guna atau santet dan sebagainya. Kemudian ada ilusi dan tipuan pandangan, mahabbah atau a'tof, pelet pengasihan, marad dan junun, sakit dan membuat sakit dan membuat orang gila karena diteluh atau diguna-guna oleh dukun tersebut. Kita semua tahu bahwa dengan mendatangi dukun tersebut itu adalah sebuah kezaliman yang besar. Maka kita itu sebagai orang muslim, kita itu harus membentengi diri kita dari serangan sihir. Itu dengan yang pertama dengan tauhid murni dan jauhi dukun, paranormal, peramal, dan jangan datangi mereka karena mereka termasuk orang-orang yang bodoh, yang jauh dari Allah, jauh dari agama Islam. Yang kedua, zikir pagi dan petang, al-ma'thurat, dan doa perlindungan. Jadi intinya itu kita itu tidak jauh-jauh dari bagaimana lidah kita bergerak dalam menyebut nama Allah, berzikir kepadanya, meminta perlindungan kepadanya. Kemudian rutin baca Al-Baqarah di rumah, karena setan itu tidak bisa masuk kepada rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah dan surah-surah lainnya. Kemudian ada ayat kursi, Al-Ikhlas, An-Nas 3 kali setiap pagi dan sore, atau bisa juga setiap sebelum dan ba'da sholat. Itu bisa menjaga kita dari serangan setan atau jin, santet, guna-guna, dan dukun. Yang nomor 5, wudhu, jaga sholat berjamaah, berbanyak istighfar. Jadi intinya ketakwaan kita kepada Allah itu bisa membentengi diri kita dari kejahatan yang luar biasa seperti itu, seperti serangan jin dan yang lainnya. Jadi Allah akan melindungi hamba-hambanya yang bertakwa di dunia dan akhirat. Selanjutnya ada syafaat, adalah pertolongan dengan izin Allah di hari kiamat. Syafaat wasilah kemuliaan. Izin Allah, tidak ada yang memberi syafaat kepada suatu umat
kecuali dengan izin Allah. Ridha. Kemudian orang yang diridhai Allah dan orang-orang yang diridhai Allah itu adalah orang yang tauhid yang murni dan bukan kesyirikan di dalamnya. Macam-macam syafaat. Syafaat ada yang khusus, ada yang umum. Ada yang pertama itu ada syafaatul uzma, khusus syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya di padang mahsyar. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih beliau bersabda, syafaatku diperuntukkan bagi kita umatnya, bagi pelaku pendosa besar dari umatku. Jadi ini sebuah tamparan besar bagi kita bahwa kita itu sudah jauh dari Allah, sering bermaksiat, maksiat mata, maksiat tangan, dan yang lainnya, maksiat telinga, bibir. Dosa yang sangat besar kepada Allah, kepada sesama manusia, tapi Rasulullah selalu merentangkan kedua tangannya untuk memberi syafaat kepada kita. Itu adalah suatu kasih sayang Rasulullah kepada kita. Mudah-mudahan kita semua berdapatan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua ada syafaat orang yang beriman, malaikat, anak, dan Al-Quran. Syafaat membatalkan keyakinan meminta langsung ke kubur. Perantara untuk mendatangkan manfaat atau menolak madarat, tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surah Yunus seperti yang tadi disampaikan, "Ma min syafi'i illa min ba'di izni." Tidak ada seseorang pemberi syafaat pun kecuali setelah mendapat izinnya, yaitu izin Allah Subhanahu wa taala. Definisi tawassul dan hukumnya. Tawassul mendekatkan diri kepada Allah dan wasilah atau perantara yang disyariatkan. Kaidah wasilah harus ada dalil sahih dan tidak boleh mengada-ngada. Definisi dan dalil umum. Memohon melalui sarana yang diizinkan, sarana yang Allah izinkan. Bahasa mencari kedekatan syar'i, menjadikan ketaatan ibadah sebagai perantara terkabulnya doa. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 35, bertawakallah kepada Allah dan carilah wasilah agar kamu beruntung. Dalam surah Al-A'raf ayat 180 yang artinya berdoa dengan Asmaul Husna adalah tawassul terbaik. Syarat ridho dan dalil. Wasilah bukan tujuan, tapi Allah adalah zat yang maha mengijabah doa. Tawasul yang disyariatkan. 3 bentuk sunnah. Dengan tawasul dengan Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, dan seterusnya. Kemudian tawasul dengan amal saleh. Kita tawasul kepada Allah dengan perbanyak amal soleh dan meminta doa orang-orang yang soleh yang masih hidup, minta doa kepada orang tua, minta doa kepada para ulama, kepada asatidz. Kemudian ada tawasul yang dilarang, yaitu tawasul yang mengantarkan kepada syirik. Tawasul dengan orang mati, tawasul dengan berdoa kepada kubur, tawasul dengan bersumpah dengan zat makhluk selain Allah. Kemudian penjelasan selanjutnya itu ada al-wala dan wal-bara. Loyalitas dan berlepas diri karena Allah. Al-wala, cinta, tolong, setia karena Allah. Pencintai dan menolong Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin wujub iman yang hidup. Cinta kepada Allah dan Rasul
dan orang-orang yang beriman. Salah satu cinta kepada Allah, ya kita dengan bertakwa kepadanya dan Rasulnya, dan salah satu cinta kepada orang yang beriman itu khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya dalam hal kebaikan. Tolong menolong dalam ketaatan, jadi saling mengingatkan dalam ketaatan, khususnya ibadah kepada Allah. Al-bara, benci kekufuran karena Allah. Ketika kita melihat seseorang di media sosial atau melihat langsung beliau atau dia membuat kekufuran, membuat sesuatu kesyirikan, maka kita wajib membenci perbuatan kufurnya, membenci kesyirikannya, dan tapi kita tidak boleh membenci orangnya, karena yang salah adalah kesyirikan dan kekufurannya. Benci perbuatan kufur dan syirik, tidak loyal dalam urusan akidah kepada kekufuran. Makna, macam, dan sifat nifak atau munafik. Ayatul munafiqi salah satu, iza haddasa kadzdzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tu'mina khana. Ayatul munafiqi, ari ciri-ciri orang yang munafik, salah satu itu ada 3. Iza haddasa kadzdzaba, apabila dia berbicara dia berbohong, wa iza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji ia ingkari, wa iza tu'mina khana, dan apabila dia dipercaya dia khianat. Maka barang siapa yang selalu berbohong, selalu khianat, selalu berjanji dia ingkar, maka dia termasuk orang-orang yang munafik. Neraka jahanam tempatnya yang paling dasar di neraka jahanam. Itu bagi orang-orang yang munafik. Secara bahasa berasal dari nafaq atau lubang persembunyian. Secara syar'i berpura-pura beriman lisan dan zahir, namun hati ingkar, sumber kerusakan umat dari dalam. Nifaq i'tiqadi atau nifaq atau munafik akbar, keluar dari Islam, mendustakan Rasul, membenci syariat, senang dengan kekalahan muslim dan kekal di neraka. Kedua, nifaq amali, tidak keluar dari Islam, tapi sifat munafik wajib diobati, itu dusta, ingkar janji, khianat, dan curang. Lebih bahaya dari kafir dan terang-terangan. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di kerak neraka paling bawah, menjadi suluh api neraka. Semoga kita jauh dari kata-kata orang munafik ini, jauh dari sifat-sifat orang munafik, dan termasuk umat muslim yang selamat dari api neraka. Lanjut dengan sikap mukmin terhadap munafik dan cara terhindar dari munafik tersebut. Waspada tanpa menghakimi, muhasabah diri, waspada, tidak mudah mengkafirkan orang lain, kenali ciri dari Al-Quran dan Sunnah, ciri-ciri munafik. Kemudian ada dakwah dan nasihati orang tersebut dengan hikmah dan jauhi majelis munafik. Cara agar terhindar dari munafik: bentengi hati dengan iman, perkuat tauhid dan ikhlas, jaga sholat berjamaah, terutama isya dan subuh yang lagi berat bagi orang yang munafik, jujur, amanah, tepat janji, zikir, istighfar, dan teman soleh. Semoga kita termasuk orang-orang yang soleh yang dijauhkan dari sifat kemunafikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.